Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tak bisa di sana. Tak bisa di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para habaib, para ulama, para masyayikh, utamanya Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud beserta para kiai, para habaib, para tokoh yang lain, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Duta Besar Eko Hartono, yang alhamdulillah saya mewakili orang Madura mengucapkan ribuan terima kasih karena kami diberi tempat di sini. Amin. Semoga Bapak panjang umur, sehat walafiat. Salam setong dada. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan KJRI Jeddah, yang juga saya hormati Ketua DPC Istimewa Iqamah di Arab Saudi, Sepo ken potongan mudah. Masya Allah, tabarakallah, seperti umur 17 tahun. Semoga terus sehat. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang NU Istimewa Arab Saudi beserta kepengurusan baik dari unsur syuriah maupun tanfidiyah. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara pengajian umum dan silaturahmi masyarakat Indonesia dengan Konjen RI di Jeddah dalam rangka Milad Iqamah ke-1. Semoga akan ada milad-milad berikutnya. Yang saya hormati sedaja para teretan saborana abdina semakin bahasa agadu-gadu. Kasihan Pak Eko, mulai tadi bingung translatornya. Pak Maulid mulai gila, bisa terjemah. Ketika Habib maju kemudian mundur lagi, Pak Eko Hartono tanya, kenapa kau mundur? Apa kata beliau? Khawatir tidak pakai celana dalam. Pertama-tama tentulah saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang dari Madura yang telah menyambut saya dan Habib Abdul Qadir beserta rombongan yang Masya Allah luar biasa. Semoga setia teretan dunia akhirat. Kulagi guru berbes mili ajab-ajab aing tengal beserta beliau selaku pembina Ketua Iqamah. Masya Allah, teretan Madura Kak Dinto, kode di luar negeri, kode di Indonesia, pacet Kak Dinto ciri khas orang Madura, bersatu di mana saja. Saya sedar, maaf flashback masa kecil saya Pak Duta Besar. Saya ini sebenarnya Madura swasta.
Kalau mereka Madura negeri. Istilah kami Madura negeri, saya Madura swasta. Saya orang Jember tapi berbahasa Madura. Jadi saya ini Madura swasta. Sebenarnya mereka beliau-beliau yang asli Madura. Ketika saya masih kecil di Jember, di desa kami di Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember. Dulu ketika ada orang tanya, itu asli mana? Kemudian pasti orang bilang, itu pasti Madura. Apa ciri khasnya? Dua. Salah satunya apa? Sarungnya bagus. Nomor dua, akhlaknya bagus. Jadi sarungnya bagus, akhlaknya bagus. Itu orang Madura. Oleh karena itu saya berharap, karena saya sekarang sudah menjadi Madura yang negeri, sudah mulai tahun 98 saya berada di Madura karena ikut istri saya. Dari istri saya sekarang ikut yang Madura negeri swasta, akhirnya sudah menjadi negeri. Masya Allah. Saya berharap bahwa saudara-saudara kita yang berada di Arab Saudi, Kang Dinto bisa mempertahankan bahwa Madura adalah akhlak yang dikedepankan. Karena Kula Mangken Panika berharap Mangken Panika adalah acara Dzikra Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Arab Saudi ada acara Maulid, Masya Allah. Mencoba orang Madura. Lobar. Ulah mulai gila kembung lo mata. Ini Arab udah mulut. Dah haula wala quwwata illa billah. Coba orang Madura, Masya Allah. Jadi kuliah panjenengan berharap kayak itu tetap dipertahankan. Kuliah panjenengan karena cinta kepada Nabi, berarti kuliah panjenengan putur niro akhlak Nabi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada tiga mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena seperti yang saya bilang kemarin ketika ada pengajian di Mekah, waktu pelantikan muslimat di Mekah, bahwa saya bilang bahwa besok kami mau pulang ke Indonesia, jadi tidak bisa bermalam-malam. Tapi gula punten, gula janji ke sampean punten, teh cocok muda. Karena saya yakin persiapan sampean sudah berbulan-bulan sebelumnya. Tapi gula pun sekejap geluk, cocok muda. Saya ingin menghargai panjenengan. Bapak Ibu sekalian, kula ribarin waktu ada Pak Oleh bilang bahwa setiap masa itu sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Saya bilang kemarin. Tapi kecuali ada satu orang yang memang tidak tergantung kepada masa. Siapa? Ya Nabi kita. Beliau menjadi pemimpin yang tidak tergantikan sampai saat ini. Nabi Muhammad lahir ditunggu-tunggu. Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang sampai saat ini sudah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi ternyata beliau menjadi pemimpin yang tidak pernah tergantikan. Kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad, kita berharap bahwa kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak lekang oleh zaman. Bagaimana kira-kira apa yang harus kita usahakan? Yang pertama, mengapa Nabi itu tidak ikut apa yang dikatakan saya barusan, bahwa Nabi Muhammad kento mata norok, setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Apa-apa? Nomor satu, Nabi Muhammad itu kunci suksesnya yang pertama adalah tahu diri dan bisa menempatkan diri. Ini sama. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya adalah tahu diri dan bisa menempatkan diri. Kuluban sambian sekadang sebagai kebararamu tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Diberi contoh, dia tahu sajid mengecil. Kuluban ngetek, tapi tak bisa mulai ke Indonesia. Pertama. Mulai tadi. Kula berpanjenengan Kang Dinto, lihat, ini banyak orang alim di sini. Ketua PJNU Kang Dinto alim, beliau juga alim. Kayak itu banyak para kiai alim, kayak itu di Prajenan alim. Tapi mengapa sejak tadi kadang semua keluar hadis?
Apa-apa mulai gelap, tidak ada yang membacakan ayat suci Al-Quran, tidak ada. Diam. Kenapa? Ini namanya tahu diri dan bisa menempatkan diri. Kuliah mulai gelap, tak muncul hati sekali. Kenapa? Menyibak tonan. Betul? Menyibak tonan. Kayak mulai betul nggak makin sana tak sana, yo jodoh. Sambil bangun muncul. Kadang kita itu tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri karena kita kayak obat lapesit tuh. Maaf loh, hati-hati kita bicara uang. Yang mendengarkan belum tentu dia punya uang. Nah, sak segini kaki. Dikit-dikit bicara umpuk dari hasil sekian miliar. Bahkan segini kaki. Setelah kuliah gaji 1 juta pelangungan. Setelah kuliah gaji 5 juta pelangungan. Orang yang benda miliarnya itu kasihan. Anda apa marah? Sakit nyok. Pernahkah kita dengar ketika ada makanan hanya orang lain bisa melihat, tapi tidak ditawari ini monggo makan? Bisa-bisa makanan itu katanya akan menyebabkan penyakit bagi yang memakan. Otang mata, mari negarlah nikah. Kemudian otang mata, kemudian dia otang mata ke sambian nikah muncul kemarin. Jadi tahu diri dan bisa menempatkan diri. Seringkali Nabi Muhammad diberi makanan walaupun itu tidak enak, pura-pura enak, dimakan. Para sahabat kadang begini, andaikan Nabi Muhammad bisa berbagi dengan saya, betapa bahagianya saya. Ternyata saya paringin para sahabat, aduh, ngapain ini? Kenapa Nabi Muhammad pura-pura enak makanannya itu? Kenapa? Ingin membahagiakan orang. Tahu diri dan kita menempatkan diri. Saya nggak mau nambah tanya ke bangun sholat hadis. Dia suruh dia muncul hadis, dia suruh hadis. Lu kok bangun capah korek, mata anak ke pengajian gue. Kurang hebat apa bapak pejabat kita? Ini kan bapak, ini kan presiden kan? Kok bener? Ini kan ini presidennya kita ya sih. Ini kan kurang apa nih kan? Jadi nggak kok mulai gitu. Ngerti jadi kan? Pejabat tinggi duduk lesehan seperti ini tidak merasa suka, kayaknya bukan pejabat duduk sama rata seperti kita merasa bahagia. Orang yang bukan pejabat duduk sendiri dengan pejabat. Coba saya mulai tadi lu pikir deh, masya Allah, saya kamu mimpi apa saya makan di rumah pejabat itu. Mulai tadi saya bingung, makanannya banyak, gimana cara makannya? Betul, hari menu apaan? Itu biasa nasi pecel, biasa nasi pecel tinggi. Tahu-tahu waktu lepas diberi makan seperti itu, masya Allah. Tapi ternyata beliau ini tuan rumah yang luar biasa. Seakan-akan memang tidak menampakkan bahwa ini saya adalah pejabat. Monggo silakan makan, monggo silakan makan. Ini namanya tahu diri dan bisa menempatkan diri. Dega, ya benda ya kan tak berterima. Gak bisa diterjemahkan kalau ini. Kalau ini gak bisa diterjemahkan. Rahasia. Ini hanya kami yang tahu. Hanya kami yang tahu. Yang kedua, ayo kita buka sejarah sekarang. Nabi Muhammad ketika pindah ke Madinah, beliau itu tidak langsung betah di Madinah. Tidak langsung betah di Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saya sering melihat Muhammad, mukamu itu, kepalamu itu menengadah ke atas. Kenapa tidak betah ya di Madinah? Kamu pada pernah nih Roman orang. Nah, dia jadi makin lebih di kadang kita pernah nih Roman orang. Ini hutan. Ayo Muhammad sekarang, ayo pindah. Kamu berbalik sekarang, pindah.
Arah kiblatmu sekarang sudah bukan kiblat ke sana lagi. Ayo fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, menghadap kepada Masjidil Haram. Senang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di sisi Masjidil Haram itu ada tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya apa? Kula berpanjenengan gak tinto, are mangken gak tinto. Betapa bahagianya berkumpul ketika tinto, seakan-akan kita berada di Indonesia. Kula bersambian seakan-akan beri Madura. Padahal kan itu berada di Arab Saudi. Kenapa bola nak? Karena kula berpanjenengan tinto anong bolong ketika tinto. Berarti kesimpulan, berarti orang hebat itu adalah orang yang selalu merindukan negaranya. Orang yang hebat itu adalah orang yang selalu merindukan tempat lahirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad." Dalam tafsir Ruhul Bayan, dari ayat ini dijelaskan bahwa memang betul hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah termasuk dari iman. Makanya NKRI harga mati. Iya, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati sampai kapanpun. Nah, makin kulaban sambian jadenglah orang Indonesia, kulaban sambian jadeng orang Madura. Maka sebagaimana yang telah disebutkan tadi ketika sambutan, bahwa yang paling mendominasi mayoritas tidak itu orang Madura. Bila bagus orang Madura, bila bagus orang Indonesia. Bila coba orang Madura, padahal itu coba orang Indonesia. Berarti bagus coba Indonesia, terserah orang Madura seperti ini. Tapi saya yakin bahwa Kulaban Zambian tidak akan pernah membuat Indonesia malu. Kulaban Zambian pasti akan menjaga nama baik negara Kulaban Bangsa dengan negara Republik Indonesia. Amin. Siap? Itu akhir terlancar rezeki. Terbona tangan. Tantangan model. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Sekitar di anak dan di anak. Dengan di sini. Sekolah di. Ini yang topik yang paling disenangi oleh orang Madura ini. Tapi gue tak bisa melanjutkan karena ini gue norok. Ini adalah pembahasan paling rawan di daerah kami. Tes. Saya nggak nyoba ngampun, Mas. Saudara Muhammad. Nggak coba ini kamu. Oh, badan abbas tapi ini. Kamu setepat lagi digini-gini di bulan. Wah, lanjut ini. Oh, lanjut. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang pernah saya dengar. Gereng. Engkau berserius sekali dapat itu kuatnya. Nang. Boleh sana berserius sampean berkecil. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa sakana bil Madinah fazala anha al-marad wa sarat mahrusatan bil malaikah fa kaifa idza sakana qalbak. Nabi Muhammad itu datang ke kota Madinah dan beliau itu berdomisili menempati Madinah. Gara-gara Nabi datang ke Madinah, fazala anhal marad, ternyata di Madinah penyakit bisa lari, bisa habis gara-gara Nabi Muhammad menempati kota Madinah. Wasarat mahrusatan bil malaikah, gara-gara Nabi Muhammad berada di Madinah, akhirnya Madinah menjadi tempat yang dikelilingi dan dijaga oleh para malaikat. Fakaifa idza sakana qalbak, bagaimana Nabi Muhammad jika menempati hati kalian? Ajunan mungkin si hadir malam hari mungkin terus selamat tinggi. Ajunan mungkin pada malam hari ini ada yang sakit, semoga sembuh. Mungkin malam hari ini berisi galau, ada banyak masalah, semoga habis. Semoga diganti dengan kebahagiaan.
suksesnya. Jangan jauh-jauh hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau tadi? Habib Abdul Qadir, baca sholawat yang banyak. Sholawat apa sih penting? Sholawat saya baca. Tadi baca kebanyak begini. Sama seperti kita ya. Ada mereknya obat anti nyeri yang paling terkenal di Madura, Bodrek. Dia bilang begini, mon pelengan kino Bodrek, mon pelengan kino Bodrek, mon pelengan kino Bodrek. Sanda pelengan tak kino Bodrek bakuna beta, mon pelengan kino Bodrek, mon pelengan kino Bodrek, mon pelengan kino Bodrek. Ya bila sih pada sama tak yeno. Betul? Karena kulban banjir dengan kita sekarang beraramu kun tahun apa setong. Hanya bilang, ayo kita banyak baca sholawat, tapi sholawat tidak pernah kita baca. Kapan ketenangan itu akan ada? Kapan ketenangan itu akan ada? Bila mana hati kita itu tidak jauh dari Nabi, bila mana kita selalu dekat rohani kita dengan Nabi, maka sama seperti Madinah. Yang dulu banyak penyakit demam di Madinah, akhirnya penyakit demam itu tidak ada. Kenapa? Karena barokana badan Gusti Kanjeng Nabi. Kuluan banjir dengan mantel sabaniga. Dan penyakit elang. Larmo ke paling dalam ngomor. Sehat walafiat. Insyaallah, moningan kawaningan sehat juga paling penting ini. Biar noni, ada hal yang tidak masuk akal, tapi gara-gara Nabi Muhammad bisa masuk akal. Kula tak mau coba hadis, kula tak mau coba ayat, kula tak mau coba dalil, kula mangken survei membuktikan. Istri saya, Pak Nubir, punya penyakit tumor sumsum tulang belakang. Tumor sumsum tulang belakang. Sudah dioperasi dari rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini. Kemudian kata dokter, ini tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Karena memang sudah dioperasi, ada beberapa saraf yang ikut putus. Maka kemudian ada salam dari guru saya, disuruh baca sholawat. Sholawat apa? Sholawat syifa. Apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Tarik bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abadani wa shifaiha wa diyaiha wa ala alihi. Sekali lagi boleh untuk penyakit dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi. Maaf, kalimat Kak Dinto ternyata memang dahsyat.
Guru saya bilang, tolong bacakan 4.000 kali, walaupun itu dibaca bersama-sama banyak orang, kemudian ditiupkan ke air, suruh minumkan. Alhamdulillah, istri saya bisa beraktivitas kembali. Jadi wajah dengan jadi kayak penyakit, baca menikah. Dengan giburu, yo, mau baca kayu kali pakai lagu aki ngagi buru, biasa semua dia. Pakai lumah. Jadi begitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita hadir di majelis salawat, indama najtami'u fi majalisis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuridu an nu'alija ma nahnu na'ishuhu. Kata Habib Abu Bakar Al-Adni, ketika kita hadir di majelis salawat itu semata-mata kita ingin menyembuhkan apa yang menjadi problematika kehidupan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li'ilajil azimat, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan. Wa dzikrun nabi ma'alij, adapun menyebut nama nabi itu adalah merupakan obat-obat hatta azimat an-nafsiyah, sampai penyakit-penyakit kejiwaan pasti sembuh dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kula bertabiat menikah angkut sebut nama Nabi Muhammad. Bagaimana cerita dulu ketika para sahabat akan menumpas Nabi Baksu Musailamah Al-Kadzdzab, apa yang diucapkan oleh para sahabat karena sudah ditinggal oleh Nabi Muhammad, kan itu disebut namanya wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Nabi Muhammad, duhai Nabi Muhammad, duhai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat tapi dipanggil-panggil, dan ini menjadi spirit perjuangan para sahabat sehingga Musailamah Al-Kadzdzab bisa diberantas. Maka dulu lewat zambian malam hari makan, gue yakin Peleman dari kali itu jadi masalah, selesai masalahnya. Peleman dari kali itu panjenengan sesongkan-songkan sembuh. Insya Allah. Terakhir, boleh saya balik kata kau gitu, baru kata kau tak kejenci, walau bertongku sudah. Alhamdulillah, boleh berapa menit? Siapa mau jalan 10 menit? Orang ke 10 menit. Jadi itu jadi kira kamu nong teriak tangan kau kiki. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin yang tidak tergantikan sampai saat ini? Kita tidak kenal sama Nabi Muhammad karena kita tidak hidup semasa dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika kita membaca sholawat sampai berbesmili, kita merindukan Nabi Muhammad. Kan lucu, rindu kepada orang yang tidak pernah kita temui. Masa ada melihat Pak Ungkul, apa benar nangis? Kerong ke siapa? Ku tahu. Coba, tak tahu saya. Oh, saya tidak pernah bertemu. Lihat Nabi Muhammad, coba. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tahu-tahu belum bertemu nangis. Apa man? Teman ketemu. Aneh bebas. Kuda apa? Kembang saat. Saya tidak pernah bertemu Nabi, tapi kenapa saya kok merindukan Nabi lah ini? Nabi sejari tak teman tetap wah kerong. Kenapa? Satu, belum antara dengan seperti anak kecil ini loh. Siapa yang tidak senang sama anak kecil? Kenapa? Karena dia tidak pernah berdosa, tidak punya dosa. Jadi mau noreng seperti itu, saya kelihatan dioreng. Jadi mau dikebacin mana berarti ditanam lihat nih kan? Jadi kalau sedikit dosanya disenangi orang, pasti disenangi orang. Coba anak-anak kecil loh, kalau ada pementasan seni ketika di sekolah-sekolah kan, itu walaupun salah orang pada seneng, padahal sampai panbun di bibang ucap harus tangan anak sesalah lu jaring sana pakai tutu. Coba bapak serongka atau ibu serongka kata pas suruh baca sholawat pas salah, tak mau cari totoron
Betul? Anak-anak ini seneng, makanya lah seneng. Coba kita tidur-tiduran, tahu-tahu diinjak oleh anak kita. Marah kita? Enggak. Kenapa? Kenapa kita cinta? Anak kecil tidak punya dosa. Nabi Muhammad begitu. Jadi semua senang. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu memberikan sesuatu yang menurut kita sangat berkesan. Maka namun kita tiap orang odi pada dalam dunia, pebanyak naman bagus, cekur lemur rok ke orang lain. Pebanyak naman bagus ke orang lain. Perbanyak kita memberikan peran apa kepada orang lain, memberikan bantuan baik bentuk materi maupun tenaga kepada orang lain. Dengan cara seperti itu, manusia itu mulai dulu sampai kiamat itu paling senang kepada orang yang pernah memberikan jasa kepada kita. Betul? Ingki, menggunakan yang pernah beri jasa seperti Pak Duta Besar barusan sudah memberitahu kepada kita, saya akan berada di depan dan saya akan mendukung semua kegiatan Ikama. Beliau bilang begitu. Dari Madura Pak, insyaallah Pak Ikhwan bertatu dia ini. Salah kente, selain kok pasak dari. Jadi tetap akan dikenang dan dirindukan oleh orang Madura Pak Ikhwan. Coba, kita kan tidak pernah ada kegiatan acara pengajian di sini kan? Belum pernah kan? Sekarang kan cuma sekali lagi terima kasih. Coba sekarang kulit semakin sekarang kok nggak kesambian. Aku mau tanya ujian sambian, ini menuju tentang umroh surah pidato. Sekarang belum mendadak sampai. Karena begini, maaf ya. Ada orang tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana caranya ingin menjadi dai, akan menjadi penceramah? Syaratnya itu apa? Syaratnya saya bilang dua. Apa syaratnya? Satu, punya ilmu. Dua, ada yang undang. Mungkin dia semua cara bentah-bentah. Walaupun semua ini yang hadir bukan ingin ngaji, bukan apa, tertawa. Jodoh siapa orang? Gara-gara YouTube kan? Alhamdulillah, gue sering jadi korban. Sampean tidak bisa tidur, buka YouTube. Saya suruh pidato, sampean tidur. Tapi saya bahagia. Alhamdulillah, jadi berarti saya menjadi obat tidur. Gue seneng gue kemudian. Makin dengan gue makin joncem bertambah, masya Allah. Alhamdulillah sekarang kok. Tuti gue makin perotangan ke sampian perotangan gitu. Iya, mak aku dengkong menurut. Jadi pada perotangan bisa hadir ke Kak Dito. Lah, Kak Dito akan terus begitu. Makanya untuk merawat cinta dan kasih sayang itu, yang pertama saling memahami, yang kedua saling memberi, yang ketiga saling lain cekur puan menang, saling memahami. Oke, memahami. Kata orang Jawa, laki-laki perempuan tidak bisa sebenarnya untuk disatukan sifatnya, lanang lan wadon tidak bisa sama. Kenapa? Ya mau laki kan lah tahu TV sampean. Pikirnya apa? Rasional. Jadi menekuk kesek, laku temu laku. Betul ya. Sesama laki-laki dilarang saling mendahului. Mau temu laku. Kalau yang perempuan, otak kirinya itu lebih cerdas, lebih tong. Jadi kalau punya uang dihitung terus. Bahkan mending Madura pada stok tradisi yang tidak bisa dibuang. Kalau di sini tidak. Di Madura apa? Tale nobu. Kapokakan pok-pok. Ibadah. Allah. Ini tidak boleh buku-buku. Tidak. Jangan buku.
sama rambut wanita. Itu aneh. Jadi kalau yang laki-laki kan cerdas rasional kan, kalau yang perempuan, masya Allah, ibu, Arya mau nikah keluar. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang laki-laki itu loman, dermawan, itu biasa. Tapi kalau ada wanita yang loman, dermawan, itu berarti manusia luar biasa. Berarti kalau wanita itu bakhil, itu berarti sudah biasa. Tetap semua orang coba tampung udah. Itu biasa. Makanya saya paling senang kalau ada wanita bilang suaminya mau sedekah seperti ini, tahu-tahu istrinya bilang, "Sudah silakan." Ya toh. Kok abrina ka anu lek ka Pak Kembung. Sing ngajak orang di kampung. Itu hebat. Mun sih ada darah kirim boleh. Kirim. Waduh. Boleh sebulan lagi kirim boleh. Kompas boleh lah Korea. Kita boleh. Wah. Berarti king curhat lagi Anda. Ayo. Boleh lah kau jadi dari yang berketerangan. Ya tapi tidak apa-apa. Oleh karena itu Ki Muhyiddin Abdul Somad tokoh NU Jember bilang begini, orang yang lagi bini bani, kamu terotak atau karena ada 4 prinsip ini harus dipegang. 4 prinsip harus dipegang. Apa katanya? 1. Podo diwasani. 2. Podo trisnani. 3. Lanang lan wadon. 3 gula telok baju jamnya. Podo dewasani harus sama-sama dewasa. Podo trisnani harus sama-sama menjaga cinta dan kasih sayang. Lanang lan wadon ini sampai kapanpun tidak bisa dipertemukan. Tapi kita jangan pernah risih terhadap perbedaan. Carilah sisi kesamaan. Coba status WA. Orang open dulu. Ini nggak buluban sampean masa apa buluban sampean pada laki pada laki. Tak detik. Bini pada bini tak detik. Laki pada bini. Ini apa posan ini? Jadi jangan pernah risih terhadap perbedaan itu sudah biasa. Buluban sampean sogi tapi. Ayo sampai saya lakukan. Masa mau jadi konsumsi dan kopi. Marah siapa seperti pegawai ya? Oleh karena itu tadi berceramah kapi sampai segini ngaji. Tadi tukang ini kapi sampai saya ceramah. Jadi memang harus ada perbedaan. Kita memang dicipta berbeda. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka. Ada itu. Jadi andaikan Tuhanmu itu akan menjadikan manusia itu menjadi satu umat itu bisa, tapi manusia itu tidak pernah berhenti, selalu berbeda-beda kecuali yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuluban sampeyan gak gitu karena ampun diparingi rahmat dari kita. Rabu di Mekah, Rabu di Madinah, Rabu Masya Allah sampeyan sejajar jangan hadir sejajar dari Taif. Allahu Akbar. Dari Taif. Ya Allah, saudara-saudara saya yang berada di luar juga alhamdulillah banyak yang hadir. Semoga sehat. Panjenengan tak bisa nambas. Ningi tompo beragun nyengol YouTube ning kantor agun nyengol layar. Ya Allah, jadi serang. Dikali sahabat kemarin. Ada pesan barusan dari panitia, tidak boleh terlalu malam. Dan mau minta sumbangan dana untuk saudara-saudara kita yang sakit dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah katanya. Ini tolong pada panitia dipersiapkan. Nah, ngangguin apa nih kak? Pak panitia? Dus, songkok. Apa mau dilelang? Lelang? Lelang untuk sumbangan saudara-saudara kita. Ayo Beb. Lelang. Ayo ini hampir.
Ayo, sorban sama. Dililah untuk saudara-saudara kita. Lapor dia, kamu. Akhirnya, dan kulawan panjenengan Nabi ada sompangan, akhirnya kita sambil lalu baca salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Banyak oleh nak malar muka panjenengan ngaulia kentesi bunyan dari Allah sehingga kadito para rabu saya bekal etole sulah kuning akhirat bekal ngajak dan gula berpanjenengan ke surga pun Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Malar muka ajunan ben-beten gaula kadito sama-sama akan diajak oleh Nabi ke surga bersama-sama para sahabat, bersama-sama para wali-walinya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.